saya Bianda Lupianto, biasanya dipanggil Bianda. Saya bekerja posisi saat ini di Toko Kripto sebagai PR atau Public Relations Specialist di Toko Kripto. Kemudian Toko Kripto itu adalah perusahaan atau platform jual beli aset kripto yang main bisnis kami ini adalah untuk seperti broker untuk mempertemukan penjual dan pembeli kripto di platform kita. Toko Kripto saat ini sudah memiliki full license dari Bapepti, sudah resmi menjadi pedagang fisik aset kripto. Kemudian kami juga sudah terregulasi di Kominfo. Nanti di tahun depan kita juga akan terregulasi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga bisa memberikan penyediaan jasa investasi dan trading kripto di Indonesia. Begitu Mbak. Sebenarnya aku cerita dulu untuk pemilihan free times ini. Jadi dulu ini kita memang punya kesulitan untuk mengejar KPI kita dari sisi media coverage. Nah, muncul aku dikenalin sama salah satu teman di Toko Kripto juga yang sudah kenal dari salah satu orang di free times. Dia mengenalkan fitur dan layanan yang dari free time yang bisa berikan dan bisa digunakan oleh Toko Kripto. Kemudian akhirnya saya telusuri tuh detail apa sih itu free time, apa tuh layanannya, dan bagaimanapun cara menggunakannya. Akhirnya menggunakan match nih, kita cocok dengan layanan free times karena bisa membantu untuk mengejar target KPI kita dari sisi media coverage atau publikasi artikel di media. Jadi kemudian kita subscribe free times, kemudian kita menggunakan layanan juga simple. Dari hal yang menurut saya pribadi saya menarik itu memang dashboardnya itu memang simple. Jadi kita bisa masukkan artikel atau rilis itu secara langsung di situ. Sebelumnya saya juga backgroundnya sebagai jurnalis, jadi familiar dengan CMS yang digunakan untuk input artikel di website. Saya rasa CMS dari free times ini sangat simple, mudah bagi orang pun yang belum pernah untuk masukin artikel di website pun juga bisa menggunakannya. Di situ ada keterangan topik, kemudian judul, body artikel, kemudian kita bisa masukkan gambar, kemudian juga kita bisa pakai heading itu yang bisa menarik artikel kita. Kemudian juga kita bisa masukkan backlink. Itu sih salah satu yang saya dapatkan dari penggunaan free time selama ini. Kemudian di dashboard itu juga cukup lengkap, ada analisis dari artikel kita yang publish di website free times, kemudian juga ada report yang biasanya bentuknya PDF yang kita di email biasanya ataupun kita bisa cari di website. Di situ sangat membantu kita untuk pelaporan. Jadi kita bisa tahu jumlah media coverage atau artikel yang publish dari rilis kita dari free times. Kemudian kita juga tahu PR value yang dihasilkan dari link-link berita yang mereka publish dari artikel kita. Kemudian juga kita bisa tahu potensial audience yang kita bisa reach dari artikel dengan menggunakan tool free times dari report analysis itu sih Mbak. Free time saya rasa memang menjadi kebutuhan khususnya di industri saat ini, apalagi di sektor teknologi yang mulai berkembang. Tuntutan sebagai public relation yang memiliki tuntutan untuk menyebarluaskan berita, brand, campaign, marketing, dan segala macam, ini membutuhkan brand awareness yang tinggi, terutama dari media. Free time membantu hal itu, jadi kita bisa lebih memudahkan untuk menyebar rilis, yang dimana rilis itu terkait dengan campaign, project, ataupun brand awareness yang memang kita create secara baik dalam artikel, bisa dibantu sebarluaskan oleh free times. Apalagi free times juga memiliki garansi, jadi kita bisa pasti nih. Jadi di dunia yang serba tidak pasti ini, free time memberikan kepastian bahwa artikel yang kita publish di free time ini akan naik publikasi di media. Dengan demikian, jadi kita bisa aman dalam hal achieve KPI dari jumlah medical coverage kita. Biasanya kita ada monthly report untuk KPI medical coverage, sangat terbantu sekali dengan free times. Kemudian juga free times memberikan kita channel ke media-media lokal, apalagi media partner free times kan banyak dari lokal dan juga media-media tier-tier yang lainnya. Jadi kita bisa reach lebih banyak audiens lagi. Bahkan ada beberapa media lokal yang belum pernah kita kontak secara organik. Konteks saya pribadi untuk minta interview, minta data dan sebagainya, itu mungkin
saya rasa ini berkat Free Times juga, karena bisa menjangkau jurnalis-jurnalis lain lokal yang kita bisa bisa reach secara pribadi atau organik dari perusahaan kemudian itu sendiri sih. Jadi Free Times memang salah satu keunggulan juga cost benefit, jadi kita bisa pangkas cost PR kita secara efisien dengan memilih Free Times. Dengan cost yang kita budgeting ini bisa mendapatkan garansi publik untuk publikasi media yang cukup menarik. Jadi kita rasa Free Times memang cocok untuk tools bagi para PR spesialis.